Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Mengumpulkan individu-individu egois dan menggabungkannya ke dalam suatu kelompok merupakan pekerjaan yang berat. Apalagi jika harus mengarahkan mereka supaya bisa bekerja sama dengan baik. Dan para singa harus menghadapi permasalahan seperti itu. Singa betina punya hubungan sosial yang baik. Mereka bisa menahan diri dan hidup berdampingan dengan saudarinya. Tapi singa jantan dan singa muda bisa mengacaukan segalanya. Mereka dengan keegoisannya bisa menyebabkan masalah di dalam suatu kelompok. Kita sering menyaksikan betapa hebatnya pasukan singa yang bekerja sama ketika berburu mangsa. Mereka bisa mengorganisir pasukannya, mengepung mangsa, menyerang bersama, dan akhirnya makan besar. Tapi jika ada satu atau dua ekor singa yang tidak bisa diajak bekerja sama, maka bisa saja mengacaukan segalanya. Dan biasanya mereka adalah singa muda yang belum berpengalaman, serta singa jantan yang egois dan seenaknya sendiri. Ada beberapa momen yang menunjukkan pasukan singa gagal berburu mangsa, padahal sudah berhasil mengepung atau bahkan hampir mengalahkannya. Salah satu penyebabnya karena anggota yang menyeleweng dari rencana dan susah diajak bekerja sama. Misalnya, ketika dua singa tengah memburu warthog, mangsanya sudah tertangkap dan tinggal dikalahkan saja. Tiba-tiba singa jantan datang. Ia tidak sabar dan coba merebut mangsa itu. Hasilnya, warthog malah bisa kabur dan hal itu benar-benar mengecewakan. Menunjukkan betapa satu singa bisa mengacaukan segalanya. Lalu ada pula momen singa betina yang tengah mengejar antelop. Singa jantan menghadang dari depan. Bukannya menangkap mangsa, dia malah menghalangi laju dari singa betina, menyebabkan perburuan itu gagal. Dan masih ada banyak momen yang menunjukkan bagaimana singa jantan jadi sosok yang mengacaukan kerjasama di antara pasukan singa. Lalu, apakah singa jantan hanya jadi beban bagi pasukannya? Jika kita hanya melihat 1-2 momen yang menunjukkan kesalahan singa jantan hingga menyebabkan kekacauan, maka kita tidak bisa langsung menyalahkan mereka. Semua pernah membuat kesalahan, namanya juga hidup. Kejadian seperti itu wajar banget. Singa jantan punya tugasnya sendiri, dan tugas berburu mangsa sepertinya bukan tugas utama bagi mereka. Dalam suatu kelompok, biasanya singa betina dan singa muda yang bertugas memburu mangsa. Mereka punya tubuh ramping dan kecepatan yang tinggi, lebih sesuai ketika harus mengejar mangsa dan mengalahkannya bersama. Jadi, apa tugas singa jantan? Mereka adalah sosok ayah dalam pasukan singa. Mereka adalah pemimpin pasukan. Mereka pelindung yang siap bertarung melawan para pengusik dan bahkan mengusir pesaing yang memasuki wilayah kekuasaannya. Masing-masing punya tugasnya sendiri. Singa jantan lebih mengandalkan kekuatannya. Tubuhnya yang besar menyebabkan kecepatannya menurun, tapi kekuatannya lebih besar dari singa betina. Jika menghadapi lawan yang besar dan kuat, singa jantan yang maju. Jika menghalau pasukan hyena, singa jantan bisa diandalkan. Bahkan jika harus mengalahkan massa besar, singa jantan lebih mampu daripada singa betina. Kelompok singa bukan sekedar ikatan keluarga, ada hubungan yang lebih rumit. Berbeda dengan pasukan serigala yang merupakan keluarga besar, di mana pemimpin utama adalah sepasang alpa yang jadi induk bagi semua anggota pasukan. Atau bahkan serombongan antelop yang hanya berkumpul tanpa adanya hubungan yang jelas, seperti hubunganmu dengannya. Sementara kelompok singa, meski pemimpinnya singa jantan, tapi kadang ada beberapa singa jantan yang mendominasi bersama, sehingga tak jarang terjadi keributan. Belum lagi jika membahas hubungan di antara singa betina yang ada. Seperti yang admin singgung di awal video, singa betina punya hubungan yang erat dengan singa betina lainnya, meski bukan saudarinya sekalipun. Dan mereka punya batas hubungan dengan singa jantan yang ada dalam pasukan. Singa betina adalah inti dalam suatu pasukan. Ketika mereka punya anak jantan, maka mereka harus meninggalkan pasukan ketika sudah dewasa. Dan singa betina harus mengalami momen pergantian pemimpin pasukan. Ada kalanya pemimpin pasukan harus berganti. Ketika pemimpin kalah duel dengan penantangnya, atau mereka sudah menua, atau mereka mati, maka posisi pemimpin akan berganti. Dan perubahan itu bisa menyebabkan kekacauan baru. Jika ada pemimpin baru, biasanya anak dari pemimpin sebelumnya akan tersingkir. Entah diusir dari pasukan, atau bahkan disingkirkan dengan kejam. Dan singa betina yang merupakan induknya tidak berdaya melawan.
Ada kejadian yang lumayan menimbulkan pertanyaan pada manusia. Momen ketika singa betina coba melindungi anaknya dari serangan singa jantan yang jadi pemimpin barunya. Perjuangan sang induk gagal total. Ia harus kehilangan anaknya. Tentunya hal itu menyebabkannya sedih. Anehnya, hanya berselang beberapa waktu saja, singa betina itu kawin dengan pejantan yang sebelumnya membunuh anaknya sendiri. Kok bisa? Yah, seperti itulah kehidupan singa dengan sifatnya yang susah dipahami manusia. Jika kita meneliti singa dari sudut pandang bahwa mereka adalah bagian dari keluarga Felidae atau keluarga kucing, maka kita pastinya akan terkejut jika mengetahui bahwa singa adalah hewan sosial yang hidup bersama dan bisa bekerja sama dengan baik. Masalahnya, mayoritas anggota keluarga kucing sejatinya adalah hewan soliter. Citah yang kadang hidup bersama saja, akhirnya harus hidup sendiri. Macan tutul begitu soliter, bahkan dengan induknya saja mereka bisa bertarung. Harimau juga sama, mereka adalah penyendiri yang betah di dalam hutan. Macan tutul salju, habitatnya saja sudah berada jauh di pegunungan bersalju. Tentu sifatnya lebih egois. Jaguar penyendiri di Amerika Selatan, dan puma penyendiri di pegunungan Amerika Utara. Bahkan hingga kucing berukuran kecil yang hidup bebas, juga jadi sosok soliter, dan mereka bisa bertahan sebagai pemangsa yang lumayan tangguh di habitatnya masing-masing. Dan singa, yang secara individu merupakan hewan tangguh, kenapa mereka hidup bersama dengan hubungan sosial yang berbeda dengan kucing lainnya? Ada banyak pendapat yang membahas keunikan pada singa. Salah satu pendapat yang membahas kehidupan sosial singa adalah karena kebutuhan mereka demi bertahan hidup. Di Afrika, singa harus menghadapi pasukan hyena, pasukan anjing liar Afrika, pasukan buaya, pasukan kuda Nil, pasukan kerbau, rombongan zebra, rombongan wildebeest, dan berbagai hewan lain yang punya pasukan. Demi bisa bertahan, singa akhirnya hidup berkelompok. Pertanyaannya, kenapa citah dan macan tutul tidak bisa meniru singa yang hidup bersama? Ya ndak tahu, kok tanya saya. Yang pasti, singa punya sifat sosial yang lebih baik daripada kucing lainnya. Dan jangan lupakan bahwa ada persaingan di antara pasukan singa. Mereka bisa saja bertarung. Siapa yang menang, maka mendapat wilayah kekuasaan dan singa betina dari pasukan yang kalah. Persaingan seperti itu terjadi terus-menerus, sehingga tak heran jika penguasa di suatu wilayah bisa berganti-ganti. Singa bukan hanya membangun kelompoknya sendiri. Ada beberapa yang akhirnya membentuk suatu koalisi. Ketika satu kelompok singa memutuskan bergabung dengan kelompok lainnya, maka koalisi singa itu menghasilkan pasukan dengan anggota yang lebih banyak dan pastinya lebih kuat. Tapi tentu saja ada problematika lain di mana terjadi persaingan di antara koalisi, menyebabkan pertarungan guna jadi penguasa paling dominan. Singa, kelompok, dan problematikanya. Menggabungkan individu puas dengan sifat egois merupakan permasalahan yang berat. Belum lagi jika harus mengatur semua anggota pasukan. Belum lagi jika harus berebut makanan. Belum lagi jika harus berebut posisi, berebut wilayah kekuasaan, dan berada dalam suatu kelompok singa merupakan perkara yang tidak sederhana dan tentunya rumit.